Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya banyak yang sedang puasa sunat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Banyak sekarang masjid yang tidak lagi membuat Isra Mi'raj karena orang takut diberitakan di radio, ditulis di internet, di grup WhatsApp bahwa peringatan Isra Mi'raj itu bid'ah. Maka yang mengundangnya masuk neraka, yang membuatnya masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Tapi Bapak Ibu, malam ini hilanglah semua isu-isu itu. Kenapa? Karena malam ini yang mengundang langsung Ketua Majelis Ulama, Bapak Profesor Dr. Ilyas Yusti. Dan yang duduk di samping beliau itu Sekum, Sekretaris Umum Majelis Ulama, Buya Dr. Hashim. Nah, ini doktornya masih panas, masih berasap lagi. Jadi tanpa capek-capek menyebutkan dalil ceramah, ini mereka duduknya saja di majelis ini sudah memberikan legitimasi yang luar biasa. Maka Bapak Ibu pengurus-pengurus masjid, jangan lagi khawatir. Yang mau buat acara, buat. Hadiri ramai-ramai. Sekarang banyak orang melakukan peringatan, dia merasa bersalah. Dia datang ke majelis itu dengan berat hati. Saya sebenarnya tak mau datang, ini bid'ah nih. Terus kenapa datang? Nanti gimana lah, nggak datang, nggak pergaulan, jenazah kita tak disolatkan orang. Nah, ini tak betul. Orang sekarang membid'ahkan hanya dengan 5 jari saja. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Pernah Nabi buat maulid? Tidak, bid'ah. Pernah Nabi kumpul-kumpul buat Isra Mi'raj? Tak pernah, bid'ah. Pernah Nabi kumpul-kumpul buat nuzul Quran? Tak pernah, bid'ah. Orang dulu di Pondok Darut Naqdah 6 tahun, bahkan 7 tahun. Selesai itu kuliah S1 4 tahun. Selesai itu S2 2 tahun. Habis itu S3 3 tahun. Menulis lengkap baru profesor, baru bisa mengeluarkan fatwa. Ini baru ikut grup WA 3 hari sudah bisa memponis orang lain. Ini kan luar biasa. Muncul fitnah-fitnah. Oleh sebab itu maka kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, apa kata dia? Al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu terbagi 2. Idza wafaqat, kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak bertentangan, tidak ada yang menyalahi, maka dia disebut dengan bid'atu huda, bid'ah hidayah, sesuai dengan Quran dan hadis. Tapi kalau di dalamnya ada perbuatan melanggar Quran, melanggar Sunnah, melanggar ijma', melanggar qiyas, maka dia disebut dengan bid'atun munkarah, atau disebut dengan bid'ah mazmumah, tercela. Malam ini kalau kita perhatikan, analisa satu persatu, mana yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Pertama, pembacaan ayat Quran tak bertentangan dengan Quran Sunnah. Yang dibaca ayat Quran. Setelah membaca ayat Quran, kata sambutan, tak ada kata sambutan yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Memang di sebagian peringatan itu terlalu banyak kata sambutannya. Sambutan RT, sambutan RW, sambutan lurah, sambutan kades, sambutan. Akhirnya ustadz yang ke-7
Berikut ini marilah kita dengarkan tausiah oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Saya pun begitu sampai ke atas langsung menengok suasana. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi di Masjid Ikhlas enggak. Kata sambutan dari Pak Ketua, Ketua Majelis Ulama sekaligus Ketua Masjid, langsung tausiah. Tadi itu ada yang melanggar sunnah tuh Pak Ustaz. Mana? Itu ibu-ibu baca Asmaul Husna. Mana bertentangan dengan sunnah? Itu sesuai disebut dalam Quran. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Panggillah Allah dengan nama itu. Qul Allah, katakan ya Allah. Awid'ur Rahman, katakan ya Rahman. Ayyamma tad'u, manapun nama yang kau panggil, falillahil asmaul husna. Makanya ditulis. Yang tak hafal apa yang disebut ibu di belakang tadi, kalau tidak hafal, tengok saja. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Terus sampai keliling. Kalau tak hafal berputar lagi keliling. Hafal insyaallah. Macam-macam lagunya. Saya pernah diundang ke Masjid Islamic Center Bangkinang. Lagunya tak macam itu tadi. Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Quddus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz. Pas saya sampai ke tempat parkir, mereka pun menyebut Ya Ahad Ya Somad. Kebetulan saya terlambat panggil-panggil orang. Nah, itu kan suara perempuan Pak Ustaz. Suara perempuan itu aurat. Jelas dalam kitab fikih, sautul mar'ati auratun. Suara perempuan itu aurat. Suara perempuan aurat itu kalau suaranya mendayu-dayu, mendesah-desah. Itu baru tak boleh. La taqda'na bil qaul. Hai perempuan, janganlah kalian bersuara mendesah-desah. Kenapa tak boleh? Yatma'allazi fi qalbihi marad. Ada laki-laki kalau dia mendengar suara perempuan mendesah-desah, dia langsung error. Itu makanya ibu tak boleh bersuara mendesah-desah. Jadi kalau ada orang nelpon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana nih? Jalan Ikhlas. Jadi jangan mendesah-desah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itulah yang membuat orang error. Betapa banyak terjadi hal yang tak diinginkan karena tindakan-tindakan yang memancing perbuatan dosa. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Adapun yang malam ini semuanya tidak bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Kalau orang tidak punya pegangan, maka dia hanyut macam baling-baling di atas bukit. Kencang angin dari barat, ikut ke barat. Mesti punya keyakinan. Ini ngaji. Makanya besok malam kalau ada di masjid, datang. Di Masjid An-Nur datang. Nanti Pemko membuat di Ar-Rahman datang. Di mana-mana masalah majlis-majlis Isra Mi'raj datang. Karena tak semua ustaz bisa menceritakan peristiwa itu. Ustaz ini menceritakan 10%, ustaz ini menceritakan 20%, ustaz ini dilengkapi, saling melengkapi. Yang penting datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk sikit diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kami tak ada seragam Pak Ustaz, tak apa-apa. Mau pakai jilbab hitam, mau pakai jilbab oranye, insya Allah pahalanya sama. Tapi tentunya
yang melangkah kaki dari rumah niatnya satu, menuntut ilmu, mencari pelajaran. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama macam orang berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ini bapak ibu yang datang malam ini sampai pulang ke rumah tetap dapat mengalir pahala jihad. Tapi jangan gara-gara saya bilang ini tak pulang-pulang, selesai acara ini cepat pulang, nanti saya disalahkan orang tua bagi anak-anak muda sekalian. Nah, ada laki-laki namanya Abu Talib. Abu Talib ini nama ayahnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nama ayahnya Hashim. Mohon maaf Buya Hashim. Hashim ini nama ayahnya Abdi Manaf. Abdi Manaf ini nama ayahnya Qusay. Qusay ini nama ayahnya Kilab. Keturunan Lu'ay Fihir, cucu cicit Adnan, keturunan langsung Ismail alaihissalam, anak kontan Ibrahim alaihissalam. Ini ceramah ini kalau didengar orang di luar Riau bingung deh. Anak kontan, emang ada anak kredit gitu? Artinya apa? Mengalir darah Ibrahim dalam diri Abu Talib. Makanya orang kafir tak berani mengganggu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia keponakan seorang Abu Talib, berdarah biru, suku Quraisy asli, keturunan Ibrahim, bangsawan. Apa bangsawan itu Pak Ustaz? Bangsa yang hidup di awan. Mulia, hebat. Orang tak berani mengganggu saya. Jangan ganggu Ustaz Somad. Kenapa? Dia itu dekat dengan Pak Profesor Ilyas Kusti. Kok tahu kalian dia dekat? Ini fotonya di FB. Tadi kan saya dah foto mau update status. Artinya apa? Kalau kita bernaung di bawah pohon yang rindang, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila, maka tak ada yang berani mengganggu. Ada anak kecil, preman-preman takut sama dia, disangkanya dia yang hebat. Rupanya di belakang dia induk ongkang preman. Seekor kucing merasa dirinya besar, ternyata di belakang dia ada seekor singa yang lebih besar. Waktu itu Nabi Muhammad SAW disepelekan, diremehkan, tapi orang tak berani. Kenapa? Karena ada Abu Talib. Abu Talib itu meninggal. Ini yang jadi masalah. Backing yang kuat itu mati. Dan sebelum meninggal dia sempat bersyair. Apa kata dia dalam syairnya? Laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyah, laulal malamah wa hidharil masabbah lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyinah. Di masjid-masjid lain saya bacakan syair ini, baru saya terjemahkan, baru orang mengangguk. Di masjid Pak Profesor belum saya terjemahkan dah mengangguk. Itu hebatnya jemaah Pak Profesor Ilyas Kusti. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyah. Aku tahu agama Muhammad itu agama paling baik, the best. Kalau tahu kenapa tak masuk Islam? Laulal malamah, kalaulah bukan karena takut diejek. Wa hizaril masabbah, kalaulah bukan karena takut dicaci maki. Lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina, pastilah aku kalian dapati mengikuti agama Muhammad dalam terang dan nyata. Abu Talib tak masuk Islam karena dia diejek dan dicaci maki. Bersyahadatlah paman, biar bisa aku beri engkau syafaat. Tapi sampai akhirnya dia tak bersyahadat. Sedih di atas sedih, duka ditimpa luka. Tak lama di tahun yang sama juga Nabi kehilangan pegangan. Siapa itu? Khadijah Al-Kubra. Tempat berbagi suka dan duka. Di saat Nabi menggigil turun dari Jabal Nur, Gua Hira, waktu malaikat memeluknya kuat-kuat, "Iqra, ma'ana biqari." Aku tak bisa membaca,
Waktu itu dia turun menggigil kedinginan. Siapa yang menyelimuti dia? Khadijah. Makanya Allah panggil dia, ya ayyuhal muzammil. Muzammil artinya orang berselimut. Kalau ada nama orang muzammil, berselimut artinya. Ya ayyuhal muddatsir, wahai engkau yang berselimut. Yang menyelimutinya adalah Khadijah. Batinnya tak tenang. Yang menenangkan batinnya pun Khadijah. Dibawahnya berjumpa dengan Waraqah bin Naufal yang selalu membaca Taurat, Zabur dan Injil. Hai Waraqah, ya, suamiku ini menggigil tadi malam, tak tahu kenapa. Apa kira-kira itu? Kata Waraqah, itu adalah namus. Malaikat yang pernah datang kepada Ibrahim, pernah datang kepada Musa, pernah datang kepada Isa, dan dia datang kepada suamimu. Nanti suamimu ini akan diusir dari kampung halamannya. Ketika aku hidup, kalau aku hidup saat dia diusir, aku orang pertama yang akan menolong dia nanti. Waraqah bin Naufal tak sempat menolong karena dia lebih dulu mati, tapi dia tetap dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Kedua tempat bergantung itu patah. Paman meninggal, istri meninggal. Lalu kemana dia berharap menolong? Ada suku namanya Saqif. Fa, Qaf, Aya, Fa. Saqif. Cara menyebut sa, letakkan lidah di ujung gigi atas. Saqif. Gigi itu tak ada lagi. Mana mau menyebut? Saqif. Nama kampungnya Taif. Ingat baik-baik. Nama kampungnya Taif. Nama sukunya Saqif. Jangan nanti balik ke rumah terbalik. Nama sukunya Taif, nama kampungnya Saqif. Yang mendengar tak tahu, yang bercerita lupa. Keduanya sama-sama mengangguk. Jadi datanglah Nabi ke suku Saqif, nama kampungnya Taif, dengan harapan supaya hendaknya diterimalah dakwah ini. Hati yang sedih karena istri dan paman meninggal bisa menjadi tenang, pelipur lara. Kata orang Melayu, setawar sedinginlah hendaknya. Begitu sampai di kampung Taif, bukan mereka sambut Nabi dengan tola'al badru alaina, bukan disambutnya dengan marhaban ya nural aini. Mereka sambut dengan lemparan batu, kayu, kencing onta, duri. Salah satu batu itu mendarat ke pelipis Nabi, menetes darah. Makanya malam ini saya datang kemari disambut luar biasa. Sampai-sampai mikrofonnya pun 3. Luar biasa. Nabi Muhammad datang dilempar batu. Ini enggak disambut oleh Pak Profesor, disambut oleh bapak-bapak. Selamat datang Ustaz Somad. Iya, sholat di mana tadi? Di belakang. Mohon maaf terlambat. Artinya berdakwah zaman sekarang dibandingkan dengan zaman Nabi, Masya Allah, Tabarakallah, menetes darah dari pelipisnya. Nabi tak sanggup melawan lemparan batu, bersembunyi dia di balik bukit. Diangkatnya tangannya. Bukit tempat Nabi bersembunyi itu masih ada sekarang. Di mana? Di Taif. Bapak Ibu nanti kalau pergi umrah, minta bawakan ke guide, bawakan kami program umrah yang ke Taif. Kami mau nengok di mana Nabi bersembunyi waktu dilempar di Taif. Tapi pengalaman saya bawa jamaah umrah, belum pernah jamaah nanya tempatnya. Yang ditanyanya di mana tempat beli ceret kuning. Jadi orang tak mengaji. Itulah pentingnya dia ngaji. Kalau dia ngaji, berangkat dia tahu. Kalau tidak dia bingung. Balik dari umrah ditanya, apa kerja kalian umrah? Entahlah, putar, lari, potong rambut. Putar, lari, potong rambut. Putar, lari, potong rambut. Itu aja, iya. Udahlah panas, duit awak habis 30 juta katanya. Tak tahu dia apa yang dia buat.
Oleh sebab itu maka ngaji, di antara ngaji ya momen itu Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah. Itu kan momen. Datang orang bertanya kepada Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Syekh, ya, ada khotib Jumat. Kenapa dia? Dia kalau khutbah hari Jumat disesuaikannya dengan momen. Kalau kebetulan bulan Rajab dia cerita Isra Mi'raj. Kalau kebetulan bulan Muharram dia cerita tentang tahun baru hijrah. Kalau kebetulan Ramadan dia cerita tentang nuzul Quran. Apa pendapat Syekh tentang khotib yang begini? Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Huwa khatibun faqihun wa hakim. Dia adalah seorang khatib yang faqih dan bijaksana. Apa pelajaran dari sini? Kalau khutbah Jumat saja boleh isinya disesuaikan dengan momen, apalagi pengajian. Jadi ini sebenarnya pengajian saja. Kebetulan di bulan Rajab dikaitkan dengan momen Isra dan Mi'raj. Dulu nenek moyang kita itu tidak terlalu mementingkan dalil. Asal bulan Rajab orang buat Isra Mi'raj. Asal bulan Rajab orang kumpul-kumpul cerita Isra Mi'raj. Sekarang dipertanyakan orang, Ustaz, ya, apa betul bulan Rajab Isra Mi'raj itu? Si Ustaz pun lupa membaca. Untuk bilang tak tahu dia malu. Akhirnya, betul Ustaz, bulan Rajab Isra Mi'raj itu. Jangan tanya-tanya, ragu kalian dengan ilmu saya. Kalau kalian ragu, saya undang saya lagi. Jangan begitu, jawablah baik-baik. Yang mengatakan Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab itu siapa? Imam Nawawi. Tak terhitung berapa nama orang Nawawi di Riau ini, coba cari. Pak RT Pak Nawawi, Pak RW Pak Nawawi, Pak Kades Pak Nawawi, kawan saya selokal dulu Nawawi, Pak Qadri Nawawi di Tarbiyah. Jadi masalah yang mengatakan Isra Mi'raj 27 Rajab itu siapa? Imam Nawawi. Ini ente orangnya tidak profesional. Nama Nawawi ente bawa-bawa, tapi pendapat Nawawi ente tak terima. Nama SMP-nya apa? SMP Imam Nawawi. Nama sekolahnya apa? Sekolah Nawawi. Tapi pendapat Nawawi ente tolak. Ini apa namanya? Lain casing, lain signal. Tak betul. Itu yang mengatakan Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab adalah Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi, meninggal 676, makamnya di Damaskus, Suriah, yang sedang bergejolak dijajah oleh Bashar al-Assad laknatullah alaih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemana cerita tadi? Membelok pula dia sendiri. Maka saat menetes darah di pelipis Nabi, Nabi berdoa di balik bukit. Ilahi ya Allah, ilaika asku dha'fa quwwati. Kepada Engkau aku mengadukan kelemahanku. Jadi kalau kita susah, ngadunya ke Allah. Sekarang banyak jamaah ini mengadunya kalau susah ke Facebook. Pahit kopi bininya pagi-pagi, ngadu ke Facebook. Pahit betul kopinya. Pedas sambal bininya, dia duganya juga ke Facebook. Pedas betul sambalnya. Terasa agak demam-demam puyuh mau mati, mengadu juga ke Facebook. Rasanya mau mati. Tak lama sesudah itu mati betul. Oleh sebab itu jangan lagi berdoa kepada Facebook. Yang mendirikan Facebook itu namanya Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg sudah mengakui, kata dia, jangan kalian berdoa kepada aku karena aku tak mampu mengabulkan doa kalian. Tapi orang Islam tetap juga berdoa kepada Mark Zuckerberg. Ente kemarin waktu anak Pak Anu akikah datang? Tak datang. Tapi saya hadir. Loh kok bisa? Saya ucapkan aja di Facebook, amin, amin, amin. Waktu si Anu mati kemarin ente datang? Tak datang, tapi saya hadir. Kok bisa hadir? Saya ucapkan aja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin, 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 amin. Akikah lewat Facebook, walimah lewat Facebook. Yang bahayanya ngaji pun lewat Facebook. Banyak saya ketemu jamaah yang tak pernah nampak saya wajahnya, tapi dia kenal sama saya.
Kita ketemu di mana? Saya bilang. Senyum-senyum dia. Di alam gaib Pak Ustaz. Kalau tahu nomor HP-nya bisa ditanya, tak apa-apa. Tapi kalau ustadznya memang betul-betul di alam gaib, itu bahaya. Karena dalam Islam kita diajarkan, tanya sama Pak Profesor, beliau guru besar hadis. Mesti ada sanad ilmunya. Kamu ambil hadisnya dari siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari meninggal 256. Tak mungkin dia jumpa Nabi. 2 abad setengah dia baru jumpa Nabi. Dari Imam Bukhari ke atas itu ada 5 generasi. Kalau satu generasi 50 tahun. Imam Bukhari dapat dari siapa? Dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari gurunya Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari gurunya Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari gurunya Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari gurunya Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari gurunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ilyas, profesor, mengambil hadis ini dulu pergi ke Damaskus, Suriah. Lama beliau di Suriah untuk mengambil sanad-sanad hadis, talaqi, belajar langsung ke guru. Orang sekarang enggak. Ente dapat ini dari siapa? Langsung dari Nabi. Kok bisa ente langsung dari Nabi? Coba sebutkan sanadnya. Saya Google Nabi. Ini tak bisa. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setanlah gurunya. Untuk mendengar di YouTube boleh, untuk baca di blog boleh, tapi kalau tak paham ngaji, datang ke masjid. Ya anak-anak muda ni, bak kata Kunto Wijoyo dari Yogyakarta, santri tanpa pesantren. Ada pula santri tanpa pesantren. Tak bisa. Ada pesantrennya, ada kiainya, ada santrinya, ada kitab kuningnya. Itu 4 rukunnya. Begitu juga kiai. Kiai itu bukan sembarangan. Hari Sabtu yang lalu saya ceramah di Jakarta, dipanggil mereka saya kiai, Kiai Haji Abdul Somad. Kemarin acara Harlah NU di Pelalawan, mereka panggil kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Somad supaya maju ke depan. Saya tanya mereka, pripun kabare ibu-ibu? Api, insyaallah sing melu acara iki mlebu nang surga kabeh. Amin. Tapi tolong saya jangan dipanggil lagi kiai, saya bilang. Kenapa? Karena kiai itu syaratnya 3. 1, 2, 3. Syarat kiai yang pertama iso baca kitab kuning. Syarat kiai yang pertama mesti bisa baca kitab kuning. Syarat kiai yang kedua duwe pesantren, harus punya pondok pesantren. Syarat kiai yang ketiga bojone loro. Yang tak ketawa tak paham. Has 2 wives. Nah, ketika menetes darah jatuh ke pelipisnya, Nabi mengangkat tangan, ya Allah, aku sedang betul-betul jatuh ini. Paman mati, istri meninggal, orang musuh melempar sampai darah menetes. Maka saat berdoa itu, memang Nabi Muhammad itu doanya cash and carry. Langsung datang malakul jibal. Malak artinya malaikat, jibal bukit. Apa kata malakul jibal? Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, akan kucabut, kutimpakan ke suku Thaqif di Taif ini. Apa kata Nabi? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang tidak akan mempersekutukan Allah. Doa Nabi makbul. Sampai sekarang orang Taif itu 100% muslim. Letaknya di Saudi Arabia. Yang rajanya baru datang kemarin, namanya King Salman bin Abdul Aziz. Apa pelajaran dari sini? Darah menetes dari pelipis, paman mati, istri meninggal.
tapi tetap hati tak panas, mulut tetap mendoakan yang baik-baik. Andai kitalah yang ditawarkan malaikat begitu. Hai Abdul Somad, pamanmu baru meninggal, istrimu baru meninggal, jamaah melempar kau pakai batu, tunjukkan mana bukit biar kutimpakan ke mereka. Langsung saya sebutkan Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung segala gunung, Gunung Merapi, Gunung Kelut, tolong timpakan malaikat. Orang biasa kalau sudah dia kena musibah, dia selalu mengkambing hitamkan musibah. Saya sebetulnya nggak pemarah loh Bu, tapi saya sedang suntuk, inilah marah saya kan. Pokoknya kalian paham aja sama saya ya. Orang pula dia suruh memahami dia. Ini tak betul. Kita belajar dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak lama sesudah itu Nabi pun pulang. Ketika dia pulang, muncullah satu peristiwa, furija saqfu baiti, terbuka atap rumah. Fanazala Jibril, turun malaikat Jibril. Fafaraja sadri, dibelahnya dadaku. Waja'a bitistin min zahab, dibawanya mangkok terbuat dari emas. Mamlu'atun bil hikmati wal iman, berisi hikmah dan iman. Thumma ghasalahu bima'i zamzam, dibasuhnya hatiku dengan air Zamzam. Setelah itu bersih, barulah diisinya fa'afraghahu, dituangkan mangkok berisi hikmah dan iman ke dalam jantung Nabi. Fa'atbaqahu, dijahit rapat balik. Anas bin Malik menengok bekas tusukan jarum di dada Nabi. Anas serumah dengan Nabi, pernah menengok Nabi buka baju dan nampaknya bekas tusukan itu. Atharu ibrah, athar bekas, ibrah mikhyat tempat menjahit. Jadi bukan sekedar simbol, tapi betul-betul terjadi bahwa jantung Nabi itu dicuci. Inilah yang disebut dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Tadi saya sebelum masuk kemari wuduk dulu di kamar mandi kita bersih. Idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Itu bersih fisik, tapi hati. Baju putih, peci putih, HP putih, jam putih, sendal putih, mobil putih, hati hitam. Ustaz nyindir siapa? Diri saya sendiri. Jam saya putih, baju saya putih, HP Ustaz putih nih. Yang HP-nya putih jangan tersinggung. HP saya memang betul-betul putih. Putih kan? Kita ini disuruh pakaian putih supaya putihnya masuk ke dalam. Jangan sampai kepala batutui, hati berbulu. Bersihkan hati. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ada jalan buruk, ada jalan suci. Maka sucikan hati. Dari apa Pak Ustaz? Riya, sum'ah, takabur, syirik, apalagi pokoknya semua yang kotor-kotor bersihkan. Ini yang datang malam ini semuanya hatinya sudah bersih dari takabur. Saya biasa ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tapi kalau begini bisa panjang nih 2 gelas saya. Tambah pula semini. Sucikan hati dari segala yang mengotori. Di antara yang membuat kita tak mau dengar ceramah orang, sombong. Malam ini profesor hadir, malam ini doktor datang, tiba-tiba yang taman SD tak mau dengar ceramah. Sombong, angkuh. Kalau jumpa sama orang tangan masuk kantong, nunggu orang mengeluarkan tangan.
Kalau jumpa sama orang mulut terkunci, nunggu orang mengucapkan salam. Kalau jumpa sama orang tak mau nengok matanya, mendongak saja ke langit. Udahlah hidung pesek, mendongak pula. Masuk jangan gerimis ke lubang hidung baru tahu. Yang disombongkan ni apa? Ini sampai sekarang saya tak paham sama orang-orang sombong. Apa yang disombongkan? Saya sama beberapa pejabat datang undangan. Turun kami dari sampan. Kebetulan yang tempat lokasinya di tepi sungai. Dari kejauhan kami dengar suara dari mikrofon. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Lama saya mikir, kok berani bukti nyanyi ini? Ini kan tersinggung pejabat dengan lagu. Begitu sampai di masjid saya penasaran, manalah ibu yang nyanyi ini tadi. Rupanya saya tanya mana? Itu Pak, flash disk. Tak ada orang. Beda sama Masjid Ikhlas. Memang ada orangnya tadi yang baca Asmaul Husna tadi. Tapi bagus juga itu. Kalau kita takut marah orang, siapkanlah flash disk. Artinya apa? Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Yang akan dikenang orang apa? Bukunya. Maka menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Saya tak pandai nulis Pak Ustaz. Buat video-video pendek, upload ke Instagram. Anak-anak muda yang ganteng-ganteng, buat kalian video pendek. Solatlah sebelum kau disolatkan. Tapi kalian solat, jangan nyuruh aja. Katakan tidak pada karaoke. Gitu ngomong. Buanglah mantan pada tempatnya. Itu nih enggak. Videonya apa? Lagi galau nih. Jadi berkarya. Hidup ini dibuat orang sekarang untuk berbuat sesuatu yang luar biasa. Allah kasih kita umur panjang sampai malam ini. Allah mau tengok apa action kita, apa perbuatan kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, lalu kemudian Nabi SAW setelah bersih hatinya, barulah dibawa naik ke atas buraq. Kalau bapak ibu di rumahnya ada gambar buraq, bentuknya macam kudo, kepalanya perempuan, bersayap, pulang dari sini bakar sama bingkai-bingkainya. Saya pernah bertamu ke rumah orang, nampak saya gambar kuda, bersayap, gambar kepala perempuan. Ditulis itu buraqun Nabi SAW. Itu orang kafir yang buat. Itu pelecehan agama. Dijual oleh orang India. Makanya gambar perempuan yang buraq itu ada bertitik di tengahnya. Itu Hindu punya. Titik di tengah itu adalah jenazah orang kafir yang dibakar. Mereka jenazahnya itu dibakar. Karena menurut keyakinan mereka, dibakar jenazah itu dengan kayu, setelah itu dimasukkan ke botol, dihanyutkan ke sungai Gangga, biar supaya malaikat bingung memeriksanya. Kalau kita tidak mati di bom atom, mati dimakan ikan piranha, mati tetap bisa diperiksa oleh para malaikat. Agama kita rasional. Sulitkah bagi Allah menghidupkan kita hidup balik? Tidak. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan berdebu yang bertebaran itu bisa balik lagi. Nah, mereka tidak. Mereka nilai yang membuat. Makanya gambar buraq itu dibuatnya perempuan bertitik di keningnya. Ini dari India yang membuat itu. Nah, campakkan itu buang. Buraq diambil dari kata al-barqu. Bapak ibu hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja barqu menyambar mata mereka. Apa barqu ni Pak Ustaz? Kilat. Makanya anak-anak kecil jangan dipoto pakai kilat.
Banyak mata baik rusak gara-gara dipoto pakai kilat. Maka hilangkan kilatnya dulu baru dipoto. Bukan kilat Pak Ustaz, blitz, terserah saya lah, saya yang ceramah kok. Buang kilatnya, foto. Nggak berkilat lo kok, apa kok katanya. Foto, rusak matanya gara-gara itu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir saja kilat. Maka yang membawa Nabi itu burak, kilat, dan kilat cahaya. Jibril dalam kitab Tauhid disebut jismun nuraniun, cahaya. Sekarang Nabi Muhammad, apakah Muhammad itu cahaya? Ya, salah satu doanya menyebutkan dia minta jadi cahaya. Dinyanyikan oleh artis Mesir. Ya nur ala nur, ij'al fi sam'i nur, wa fi basari nur. Ya Allah, nur ala nur, jadikan hatiku cahaya, telingaku cahaya, mataku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya, mukaku cahaya, belakangku cahaya, atas cahaya, bawah cahaya. Jadikan aku cahaya. Sulitkah bagi cahaya untuk melakukan perjalanan panjang? Tak sulit, senang saja cahaya. Anak ibu yang di SMP bisa menjawab. Kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik. Tik 300.000. Tik 300.000 kilometer. Tik 300.000 kilometer. Kalau kita kecepatan 300.000, jangankan kita, Valentino Rossi aja sobek-sobek bajunya. Itu baru Yamaha Mio 120. Gimana kalau dia naik burak? Makanya Allah merubah dia menjadi cahaya. Makanya dia bisa kecepatan super tinggi luar biasa. Ini nanti bisa dibuat jadi soal. Jika jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km, kecepatan cahaya 300.000 km per detik, berapakah waktu yang diperlukan untuk Isra? Bisa. Jadi soal-soal itu berbau agama, religi. Ini sekarang soal-soal CPNS, soal-soal pegawai, tak ada hubungan dengan agama sama sekali. Ustaz kok tahu? Saya ikut tes dulu. Tono dan Tini menjaga warnet. Tono dan Tini tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja Tono dan Tini bisa bekerja sama? Kita lama-lama belajar S1, S2, tiba-tiba yang dites ditanya Tono, Tini, dan Toni. Saya tahu ini pertanyaan menjebak saya. Begitu sulit saya tinggalkan, saya jawab yang mudah. Yang sulit saya tinggalkan, saya jawab yang mudah. Setelah itu ada waktu saya ulang lagi, semua saya jawab. Begitu selesai tes, saya keluar dari ruangan, saya tengok kawan saya megang jidat semua. Saya tanya, kalian kenapa? Habis waktu kami mati. Kenapa habis? Gara-gara Tono, Tini, dan Toni. Itulah goblok kalian. Jadi ke depan ada bau agama. Jangan lagi dipisahkan agama dengan sains, dipisahkan agama dengan teknologi. Teknologi haram, belajar fisika haram. Sekarang alhamdulillah, dulu IAIN Susko, sekarang sudah menjadi UIN Suska. Ada fakultas sains teknologi, saintek. Ada fakultas papertapet, pertanian dan peternakan. Ada fakultas, kamu kuliah di mana? Psikologi, psikologi. Kamu kuliah di mana? Komunikasi. Kamu kuliah di mana? Fakultas ilmu pengetahuan sosial dan ekonomi. Ini. Tapi mereka tetap belajar 6 pelajaran agama. Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam. Ada namanya metodologi studi Islam, ada namanya SIAT. Apa itu SIAT? Sejarah Islam Asia Tenggara. Jadi dia boleh tamat saintek, tapi agamanya mantap. Karena dulu pelajaran agama di pondok pesantren
Tanya buya-buya kita dulu, mereka sekolah di Darun Nahdhah di Bangkinang, itu berapa pelajaran agama? Untuk belajar hadis saja kita hitung sama-sama. Ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i. Untuk belajar fikih, usul fikih, qawaidul fikih, fikih muqaran, fikih munakahat, fikih muamalat, fikih ibadat, fikih jinayat, fikih siasat. Untuk belajar bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan. Belum lagi mantiknya, lebih 20 pelajaran agama. Nah sekarang dipres. Kalau anak bapak ibu kuliah di UIN, maka insya Allah dia tidak jahil agama. Sertifikat bahasa Arabnya 3, level 1, level 2, level 3. Karena dulu dia tak ada belajar bahasa Arab. SMP 3 tahun bahasa Inggris, SMA 3 tahun bahasa Inggris, kuliah 4 tahun bahasa Inggris. Bahasa Inggris tak dapat, bahasa Arab jahil bin bahlul. Tak tahu dia, padahal solat pakai bahasa Arab. Saya sampai sekarang belum pernah dengar orang solat pakai bahasa Inggris. Inna salati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Ada. Belum ada orang sholat pakai bahasa Inggris. Rabbighfirli, please forgive me, warhamni, please bless me, oh my God. Tak ada. Saya bukan anti bahasa Inggris. Kami di Maroko dulu bukan cuma bahasa Inggris, malah diwajibkan bahasa Prancis. Saya menghadap ke rektor, namanya Profesor Dr. Syekh Ahmad Al-Khamlishi. Kawan-kawan tak ada yang berani ngadap. Saya ngadap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya berat. Madza turidu? What do you want? Ya Syekh, hadhihi lughah Faransiyah la tanfa'una fil balad. Ini bahasa Prancis ini tak ada gunanya di Pekanbaru, saya bilang. Balik kami ke Pekanbaru tak terpakai ini, saya bilang. Kata dia, ente sudah terdaftar di sini, ikuti peraturan sini. Kalau tak mau, out dari sini. Pucat juga saya. Akhirnya mau tak mau kita belajar lagi dari nol. Selamat pagi, bonjour. Selamat malam, bonsoir. Nama kamu siapa? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Saya bisanya bahasa Arab, tak pandai bahasa Perancis. Je suis étudiant Darul Hadis Établissement. Lupa pula. Je ne parle français, je ne parle pas français. Je ne parle anglais, arabe. Pokoknya patah-patah lah tidak. Yang penting beasiswanya berjalan. Karena kalau tak hadir, mahasiswa nanti tak bisa ujian, beasiswa putus, tiket pulang tak dapat. Siap-siaplah menghanyut dari sungai Nil ke sungai Siak. Jadi kami dulu belajar serius. Alhamdulillah, muncullah yang namanya integrated kurikulum, mengintegrasikan kurikulum. Jadi Pak Profesor, kalau nampak video saya di YouTube banyak sekali, itu yang menguploadnya itu sebagian dari Tafakuh, sebagiannya adalah mahasiswa Fakultas Saintek dari UIN Suska. Pernah saya ceramah, saya hitung kamera sampai 10. Saya sangka dari majalah mana ini. Setelah saya tanya, semua minta tanda tangan. Habis itu dari mana nih? Disuruh dosen saintek. Ternyata anak saintek merekam, habis itu mereka potong-potong, mereka upload ke internet. Teknologi harus dipegang anak-anak umat Islam. Yang penting basicnya agama. SD IT, SMP IT, SMA IT, pondok pesantren. Orang sekarang kalau anaknya pondok pesantren malu. Anak ibu di mana? Islamic boarding school. Isinya itu juga. Orang kita ini mudah dibodohi pakai Inggris. Ente tadi pagi sarapannya apa? Fried chicken. Padahal ayam goreng juga.
Kualinya sama, minyaknya minyak jelantah juga. Cuman dia mau bodoh-bodoh orang. Terserahlah, mau pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Yang penting paham dia agama. Nanti kalau dia jadi profesor doktor, dia mau jadi insinyur, dia mau jadi PhD Philosophy of Doctor, dia mau jadi SHMH, terserah dia. Jangan kita paksa dia harus mengikut kemauan kita. Kamu maunya fakultas apa, nak? Aku mau beternak sapi, mak. Masukkan dia ke paper tapet. Kamu mau apa, nak? Aku mau jadi guru, mak. Masukkan dia ke fakultas tarbiyah. Kamu mau apa? Aku mau mendalimi tafsir hadis. Masukkan dia ke IKTA, ilmu Al-Quran dan tafsir hadis. Ini semua penting. Kenapa? Inilah yang akan menyelamatkan Pekanbaru ini ke depan. Kepala anak-anak kita diisi dua. Agama tanpa sains lumpuh, bodoh, goblok. Tengok, hasil KPU pun bisa dipermainkan oleh hacker dari Singapura. Ini umat Islam sedang cemas tanggal 19 di Jakarta. Kenapa? Bisa dipermainkan hacker-hacker. Umat Islam harus paham ini. Politik bukan barang haram. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Dulu orang ceramah di masjid, politik haram. Politik itu tikus. Akhirnya politik diambil orang. Baru pusing sekarang. Siapa pengambil politik? Ahok. Pusing umat Islam. Oleh sebab itu maka anak-anak yang punya bakat, yang punya kecerdasan, siapa anak bapak ibu yang paling cerdas, itu masukkan ke pelajaran agama Islam. Jangan mana anak yang paling goblok, itu dimasukkan ke pesantren. Setelah dia tak sanggup, nakal, keluar, disalahkan pula pesantren. Inilah gara-gara masuk pesantren, inilah anak saya nakal nih. Padahal belum masuk pun sudah memang hantu memang. Oleh sebab itu maka ini mesti diperbaiki. Orang bisa menerima Isra Mi'raj kalau dia sejalan antara agama dengan sains. Kenapa? Dia belajar tentang kecepatan cahaya. Dia belajar tentang perputaran siang dan malam. Lalu kemudian terus Nabi naik sampailah ke tempat namanya Al-Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa Nabi sholat. Tapi sholat diambil ke atas, Ustaz. Sebelum naik kau udah sholat. Nabi sholat sunnah. Begitu kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar. Jadi yang diambil Nabi itu sholat apa? Sholat fardu 50. Sedangkan Nabi mengambil sholat sunnah. Makmumnya dia tengok ke belakang Ibrahim, dia tengok lagi ke belakang Musa, dia tengok lagi ke belakang Isa. Ibrahim, Musa, Isa jadi makmum. Apa makna dibalik peristiwa ini? Semua agama mansuh, hapus, amandemen sejak datangnya agama Islam. Sebagian kawan kita ada yang studi banding ke Jawa. Saya tak mau sebut tempatnya di Jawa. Setelah pulang dari studi banding ke Jawa, dia cerita sama saya, Ustaz Somad, ya, kami baru pulang studi banding di Jawa. Terus nampaknya tak bisa kita bawa ke Sumatera, Pak. Kenapa? Kami studi banding tentang kerukunan umat beragama. Gimana di sana? Bapaknya Kristen, emaknya Islam, anaknya Konghucu, menantunya Hindu. Ramai rumah tu macam pecel lele. Itu di Pekanbaru tak bisa, belum ada itu. Jadi ini membantah pluralisme agama. Dalam Islam tak. Dalam Islam diajarkan wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, dia tak akan diterima. Tapi jangan gara-gara Ustaz Somad ceramah begini, lalu anak-anak muda ini menjadi teroris. Asal beda agamanya sama kita, halal darahnya. Pancung kepalanya, meledakkan rumahnya, ambil motornya. Itu tak betul. Maka yang disepakati majelis ulama,
haram sipilis, sekuler, liberal, pluralisme. Yang boleh itu apa? Pluralistik. Bedakan dengan pluralisme. Pluralistik itu tetap mengakui agama orang itu salah, tapi tidak menimbulkan kekerasan. Kalau pluralisme enggak. Kamu mau menghadap ke Santo Thomas, silakan. Mau menghadap ke Sungai Gangga, silakan. Mau menghadap ke pokok kayu, silakan. Sampai menyembah 4. Pokok kayu, batu, hantu. Batu. Dalam Islam ini semuanya salah. Tapi tidak pula ekstrim. Ekstrim itu keras. Tak cocok sama dia, pancung. Itu ekstrim. Kita ini lembut, manis, dan sejuk. Es krim namanya. Nabi waktu pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, adik-adik, anak-anakku perlu tahu, waktu pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, guide penunjuk jalannya namanya Ibnu Uraiqin. Agamanya musyrik, non muslim. Nabi pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang musyrik Yahudi. Berapa? 30 sok gandum. 1 sok 3 kilo, kali 30, 90 kilogram gandum. Nabi mau mengajarkan kita boleh interaksi sosial. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Tapi kalau sudah masalah ritual, lakum dinukum. Ini sekarang umat Islam ini terbagi 2. Yang satu ekstrim kanan, asal beda sama kamu, halal darahnya, pancung kepalanya. Ini ekstrim kanan. Yang satu lagi ekstrim kiri, jingle bell, oke. Merry Christmas and Happy New Year, oke. Gong cipak cai, oke lah. Semua dia ikut. Ente tadi kuliah dari rumah si Manung Khalid. Iya. Dia kan makan babi. Kenapa ente ikut makan? Saya tak makan dagingnya, Pak Ustaz, kuahnya aja sedikit. Tak bisa. Kita ini ada aturan. Orang main sepak bola aja ada aturannya kok. Tangan kena bola, hand. Pemainnya tak cukup aturan, outside. Bolanya keluar, ada aturan. Ini enggak. Sedang hidup di lapangan bola saja diatur aturan oleh siapa yang ngatur? FIFA. Apa namanya? Statuta. Apalagi hidup antar umat beragama. Maka jalan tengah. Jangan akui kebenaran agama orang lain, tapi kita tidak bersikap ekstrim. Ajarkan, ajak dia. Macam yang dilakukan oleh Zakir Naik. Sebelum Zakir Naik ada yang hebat. Siapa dia? Ahmad Dedat. Sebelum Ahmad Dedat ada yang hebat. Siapa dia? Rahmatullah Al-Hindi. Nama kitabnya Izharul Haq. Ada lagi yang hebat, Hidayatul Hayara, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada lagi yang hebat, Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Ada lagi yang hebat, Ibnu Hazm Az-Zahiri dalam kitab Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal. Dalami ini ilmu-ilmu agama, perbandingan agama. Mau menjadi kristolog, mau menjadi pakar Kristen, pakar Hindu, pakar Buddha, mencari kelemahannya lalu menunjukkan hidayah agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati, jangan sampai tukang pancing dilarikan ikan paus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu setelah sholat, Nabi Muhammad pun dibawa. Apa tujuannya? Itu tadi yang dibacakan. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Layla artinya malam. Minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Tujuannya untuk apa? Allah memperjalankan Nabi Muhammad bukan mau berjumpa Tuhan. Ini perlu diluruskan. Seolah-olah Tuhan itu di atas sana. Kalau Tuhan bisa ditunjuk di atas, berarti sama dia dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Jangan main keyakinan Tuhan duduk di atas. Itu tak betul.
batil. Oleh sebab itu Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Allah mau menunjukkan ayat-ayatnya. Salah satu ayat yang ditengok Nabi waktu Isra Mi'raj itu adalah Fa'iza rijalun wa nisa'un uratun. Aku melihat ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Lalu wa ala tahtihim wa tahtahum lahabun min asfalihim. Aku melihat ada api yang menyala-nyala dari bawah mereka. Laki-laki perempuan digantung dari atas, lalu ada api menyala dari bawah. Macam ikan panggang Pak Ustaz. Begitulah lebih kurang. Lalu Nabi bertanya, Jibril, ya, siapa ini laki-laki dan perempuan yang tergantung? Aku tengok api menyala. Apa kata Jibril? Zunatun. Mereka adalah pezina. Hati-hati pezina. Sekarang ini zina luar biasa. Suatu malam saya ditelepon oleh laki-laki, meraung, meratap, menangis. Ente nangis kenapa? Salah sambung ya? Enggak, memang mau ngobrol sama Ustadz Somad. Ada apa mas bro? Saya sudah nikah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Anak saya 2. Alhamdulillah. Tapi saya berzina. Na'udzubillah. Ente berzina sama siapa? Gimana ceritanya? Saya dulu punya pacar Pak Ustadz. Terus saya cari di FB. Saya ketik namanya, enter, ketemu. Saya friend. Habis itu say hello. Habis itu cinta lama bersemi kembali. Makan siang sesuai dengan pepatah Inggris, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Berzina. Zaman dulu orang mau ke jumpa laki-laki sama perempuan, jumpa payahnya minta ampun. Gimana Pak Ustadz dulu laki-laki jumpa sama perempuan? Kalau mau tahu gimana susahnya, tontonlah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Bagaimana susahnya Zainuddin berjumpa dengan Hayati. Sekarang mau jumpa, tinggal buka HP. Asal ada pulsa aja lah. Jumpa Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Pets. Jumpa. Masalah tempat. Dulu orang kalau mau berzina cari tempat payah. Sekarang bayar 1 malam, gratis 2 malam, plus sarapan pagi. Belum pernah petugas hotel nanya saya, surat nikahnya mana Pak? Belum pernah. Terserah kita, mau bawa bini kita, mau bawa bini orang. Maka iman sajalah yang menjaga. Makanya seandainya datang malaikat nanya ke saya, hai Abdul Somad, siapkah engkau jadi anak muda lagi? Tak sanggup. Dengan godaan yang luar biasa. Makanya kalau ada malam ini anak muda datang pengajian Isra Mi'raj, ini memang surga Jannatul Na'im tempatnya. Bayangkan anak muda dengan hawa nafsu bergelora, anak gadis cantik-cantik pakai motor, pakai mobil mewah, ngajak ke karaoke malam ini. Kita ke karaoke ya? Tidak. Malam ini saya Isra Mi'raj bersama Ketua MUI di Masjid Ikhlas. Ayolah sebentar aja. Tidak. Sekali tidak, katakan tidak. Say no to karaoke. Aku yang bayar. Ayalah. Oleh sebab itu maka kalian mesti hati-hati. Jangan pacaran. Jangan pacaran. Nanti anak-anak muda ini berbisik, alah Ustadz Somad itu bilang jangan pacaran. Dia macam gak pernah pacaran aja. Saya kasih tahu ke kalian ya, saya 4 tahun kuliah di Mesir gak pernah pacaran. Kok bisa Pak Ustadz? Gak dapat. Kampus kami di Al-Azhar beda kampus laki-laki sama perempuan. Kuliatul banin, kuliatul banat. Banin laki-laki, banat perempuan. Antara banin dan banat 15 km. Makanya tak jumpa. Masuk ke lokal isinya 1000, belajar di aula cap lonceng semua. Tak ada perempuan.
Anak Indonesia berapa orang? Zaman saya kuliah di Mesir, mahasiswa Indonesia 2.400 orang. Laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat. Cewek Mesir Pak Ustaz, dia tak mau nengok kita. Dia mancung, putih, tinggi, mata biru, rambut pirang. Kita hitam, pesek, pendek, susah lagi. Mana dia mau? Jadi saya diuntungkan oleh situasi dan kondisi. Kalian yang kuliah di Pekanbaru, universitas swasta yang islami maupun tidak islami, kalian jaga ngaji. Tidak ada alasan di Pekanbaru orang kafir karena tak mengaji. Masjid Ar-Rahman itu depan Surya Dumai, tiap hari pengajian. Anda bertanya, mufti menjawab. Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Dr. Mawardi Muhammad Saleh itu 13 tahun di Madinah. Mengigaunya pun bahasa Arab. Itu hebat. Profesor Dr. Ilyas Husti, satu hari khusus dalam sepekan, ada di situ. Dr. Saidul Amin, filsafat Islam, ada di situ. Dr. Hashim, ada di situ. Ikuti pengajian. Dr. Mustafa Umar, setiap Ahad subuh ada di An-Nur. Makanya banyak pegawai-pegawai dari Jawa, kalau sudah pisah sambut pejabat baru, meleleh air mata mereka. Kami sedih mau pulang Pak Ustaz, karena di sini pengajian banyak betul. Jangan sampai kita yang orang Riau, orang Pekanbaru, macam itik mati di lumbung padi. Air banyak, padi banyak, tapi bisa mati kehausan. Datang, hadiri di An-Nur ada, di Ar-Rahman banyak. Ar-Rahman itu kalau bulan puasa pengajiannya sampai 6. Kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian tarawih, kajian menjelang berbuka. 6 kalau kali 10 hari 60 jam pengajian. Selesai S1 satu kali Ramadan. Makanya tak ada alasan orang baru kalau mati kafir tak tahu agama. Bangkit nanti di padang mahsyar. Ente kenapa kafir? Ditanya sama malaikat, ente kenapa kafir? Aku di Pekanbaru ya Allah, tak ada alasan. Di Papua memang banyak alasan. Papua itu jangankan pengajian, celana panjang pun tak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang tuanya mengajak anak-anak supaya dijaga pergaulannya. Pak Ustadz, kami kan mau nikah juga. Kalian tetap nikah, kenalan dengan cara baik-baik. Ta'aruf namanya. Datang ke rumah abangnya sama bapaknya, ditengok dari jauh. Kalau mau tengok dari dekat, nanti bapaknya bilang, tolong bawakan dulu aqua, ini ada tamu mau minum. Dia tak tahu kalau mau ditengok. Bukan dia tahu, jadi nampak dia dari dekat. Oh, gimana? Setelah nengok jadi? Tak jadilah Pak. Kenapa tak jadi? Kemarin saya tengok dari jauh imut-imut. Sudah dekat amit-amit rupanya. Kalau dia tahu menimbulkan fitnah, maka dia tak tahu. Tolong dulu ambilkan aqua gelas ya. Datanglah dia membawakan aqua gelas. Minumlah dia. Akhirnya dia tengok, andai jadi tak jadi. Kalau cocok, baru meningkat dengan khitbah, pinang meminang. Setelah cocok, barulah dia akad nikah. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Yang pertama dilihat apanya? Agamanya. Dulu yang kau lihat dari istrimu itu apanya? Jilbabnya panjang. Yang kau lihat itu apanya? Dia ikut pengajian. Yang kau lihat apanya? Matanya tak jelalatan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Yang perempuan juga begitu, tanya walinya, ayah menerima dia kenapa? Karena aku tengok dia lulus fit and proper test. Yang dipandang apa? Agamanya. Makanya orang tua-tua dulu, calon menantunya itu dia bawa ke surau, ke masjid. Bawa ke masjid Ikhlas, suruh azan. Batuk pula bapaknya. Coba ente azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
nilai 80, bisa lah. Gitu. Orang sekarang enggak, disuruh datang ke kantor, dikasih kunci mobil, bisa nyetir apa tidak? Materi. Dunia kau cari, akhirat maya. Tapi kalau akhirat yang kau cari, dunia akan menyusul. Makanya orang tua membimbing anak-anak, karena banyak juga anak gadis ngaku saya, Pak Ustadz, emak saya nyuruh saya buka jilbab, karena katanya kalau pakai jilbab payah kerja, payah. Ini orang tua menjerumuskan anak ke neraka jahanam. Emak yang nyuruh pacaran lana, malu nggak sendirian. Ayahnya sendiri yang ngomong, hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Ini kan fa'abawahu yuhawidani, orang tua yang menjadikan anak Yahudi, au yunasirani, menjadikan anak Nasrani, au yumajisani, menjadikan anak Majusi. Kita lanjutkan. Tadi saya mulai ceramah jam 8:30. Sekarang sudah jam 10:15. Berarti saya sudah ceramah 75 menit. Saya tambah 15 menit lagi biar pas 90. Yang mau pulang, pulanglah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan laki-laki menjadi imam. Dulu ketika lajang kalian sholat sendirian, usalli fardal maghribi salasa raka'atin, usalli sunnat tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi setelah punya istri, maka berubah niatnya, usalli sunnat tahajjud raka'ataini, adaan imaman. Kenapa jadi imam? Karena sudah ada makmum di belakang. Nih, kalian sudah punya makmum. Siapa yang membangunkan? Istri tidur lelap, datang suami mengambil air, dipercikkannya ke wajah istri. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang muda-muda baru menikah ini, wake up my honey, wake up my darling. Dibentang mereka lah sajadah. Masya Allah. Apa judulnya malam nikah dah? Di bawah mihrab cinta. Memang tak salah pilih ayahku bang. Dulu ada yang datang pakai Pajero Sport, tak diterimanya. Ada yang datang pakai CR-V, ditolaknya. Ada yang datang pakai Fortune, tak dia ambil Open Peduli. Tapi kau yang datang, kaulah yang dibukakannya pintu. Padahal waktu itu kau datang pakai CB100. Aku yang mengintip dari jendela, aku lihat tanda-tanda kesengsaraan bersama. Tapi ternyata rupanya memang kaulah imamku dunia akhirat. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Tuhan yang mempertemukan kita. So sweet. Majulah seimam dunia akhirat. Remaja masjid Al-Ikhlas tadi, Allahu Akbar, sampai salam tak bunyi. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bang, abang kok tak berbunyi? Setahu adinda solat tahajud di Masjidil Haram itu perasaan solatnya jahar kok. Kemarin di Masjid Pasar Bawah, Masjid Raya Senapelan, imamnya kuat. Kok abang tak berbunyi? Sabar adinda, kebetulan kau dapat imam silent namanya. Dia tak bersuara, getar-getar aja sedikit. Bersyukurlah. Artinya abang itu jangan dipaksa. Dia dalam proses. Dia sedang latihan imam. Kebetulan kalau mau jadi latihan imam itu, jangan langsung sholat jahar. Ini saya kasih tipsnya. Kalau mau jadi imam, sholat zuhur dulu. Latihan sholat zuhur, takbirnya aja yang meyakinkan. Allahu Akbar. Setelah itu baru sholat maghrib. Kenapa tak sholat subuh? Sholat subuh berkunut. Sholat maghrib, Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai di ujung waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Lupa pula karena grogi. Yang penting sudah punya keberanian. Jangan sampai masjid itu kosong, tak ada solat berjamaah hanya karena anak muda tak pandai jadi imam. Inti daripada Isra Mi'raj adalah solat. Puncak daripada Isra Mi'raj solat. Dan solat itu mesti di masjid. Sekarang banyak profesor doktor tinggal dekat masjid, tak pernah ke masjid. Ketika ditanya, kenapa kamu tak ke masjid? Saya Pak Ustadz untuk S1 saja masjid itu. Tapi malam ini saya senang. Saya tadi terlambat. Saya tengok imamnya bunyi Syekh Abdurrahman Syekh Suren. Rupanya Pak Ilyas ini imam. Beliau super sibuk. Saya mau urusan mencari Pak Ilyas, jarang jumpa di kampus. Sibuk ke Surabaya, sibuk. Direktur Pasca Sarjana UIN Suska, sibuk. Masih sempat menjadi ketua masjid, masih sempat menjadi imam masjid. Bapak cari di Pekanbaru ini, hitunglah mana orang masih sempat ngurus masjid. Saya ini ketua masjid. Saya ketua masjid. LCMA detail saya. Tak pernah saya ke masjid dekat rumah. Hari Sabtu berangkat ke Dumai. Tausiah di Dumai, pagi di Dumai, siang di Dumai. Dari Dumai pergi ke Tanah Putih. Tanah Putih Tanjung Melawan namanya. Nama kecamatan itu, bukan nama petinju. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Hari Sabtu malam Ahad di Dumai. Ahad malam Senin. Selesai tausiah di Tanjung Melawan, langsung kami ke Sungai Pakning. Sampai di Pakning, tidur di Pakning. Pagi naik speed, naik Roro pertama, bukan Roro Kidul. Naik Roro pertama ke Bengkalis. Tadi pagi di Bengkalis. Selesai acara Bengkalis, langsung pulang kemari, mandi ke rumah. Tak sempat. Jadi kalau nanti Ustaz tuh ceramah aja pandai, tak sempat. Memang musafir panjang. Nama saya Abdul Somad, tapi banyak juga yang manggil Ustaz Toib karena jarang di rumah. Oleh sebab itu maka ini kenikmatan luar biasa. Masih sempat hadir, masih sempat bersilaturahim, masih bisa pahami jadwal orang sibuk. Ustaz Somad itu Ustaz apa tuh? Ustaz terbang hinggap, lebih banyak terbang daripada hinggap. Oleh sebab itu maka tak bisa kita pukul rata tentang kesibukan orang dengan berbagai macam aktivitas yang luar biasa. Tapi kita masih tempat ada momen-momen besar. Nanti mau menyambut Ramadan, halal bihalal, nuzul Quran, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, melepas jamaah haji. Tapi bagi yang punya kelapangan, datang ke masjid. Laki-laki yang soleh, solatnya di masjid. Kalau ada laki-laki solat di rumah, itu laki-laki solehah. Banyak sekarang laki-laki sholat di rumah, laki-laki soleha. Suami ibu, anak ibu kalau sholat di rumah, balik dari sini tolong belikan mukena di Ramayana. Sampul pakai kertas plastik, kasih sama dia. Bilang oleh-oleh dari Ustaz Somad. Masjid. Makanya Nabi itu kalau selesai sholat dia menghadap ke jamaah, dia tengok jamaah. Sekarang banyak juga imam selesai sholat dia menghadap jamaah, tapi matanya nunduk karena dia grogi ditengok jamaah. Kalau Nabi dia tanya jamaah, Asyaidul fulan, Asyaidul fulan, mana sefulan, mana sefulan, mana sefulan, kenapa tak datang sholat berjamaah? Masalah khilafiyah jangan lagi itu dibangkit. Kebetulan tadi profesor zikirnya saya dengar jahar. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sebagian masjid zikirnya sir. Mau sir ada dalilnya, mau jahar ada dalilnya. Ulama Saudi Arabia, namanya Syekh Utsaimin, ditanya orang, Syekh, ya, zikir setelah sholat itu jahar apa sir? Jahar.
Mana Abdullah bin Abbas dari luar masjid mendengar Nabi berzikir dalam masjid, suaranya jahat. Hadis riwayat Muslim. Baca. Syekh Ibnu Utsaimin itu yang ngomong, bukan orang Indonesia. Jangan baru pergi ke Makkah 10 malam, balik sudah nyala-nyalakan imam. Di Madinah 10 malam, di Makkah 10 malam, balik nyalakan imam. Ternyata imam kita itu sasih. Saya di Makkah kemarin waktu umrah, tak ada tuh kunut subuh. Tempat kita aja kunut subuh itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makkah itu tidak pakai kunut subuh sejak kapan, Mas? Sejak 1924. Ingat, itu angka keram. 1924 Makkah dikuasai King Abdul Aziz. King Abdul Aziz itu mazhabnya Hambali tidak pakai kunut subuh. Sedangkan Syafi'i pakai kunut subuh. Yang datang kemarin itu Salman bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan Su'ad Abdul Aziz, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. Sudah 7 raja. 7 raja ini mazhabnya Hambali. Tapi sebelum itu dulu mazhab Makkah itu Syafi'i, dipimpin oleh Syarif Aunur Rafiq, mazhabnya Syafi'i. Terjadi kudeta, Syarif Aunur Rafiq lari ke Irak. Irak pecah 2, satu jadi Republik Irak, yang satu jadi kerajaan. Itulah dia kerajaan Yordania. Sampai sekarang Raja Yordan itu mazhabnya Syafi'i. Makanya Mufti Yordan itu cari fatwa-fatwa Mufti Yordan, mazhabnya Syafi'i. Kerajaan Syiah Sri Indrapura, kerajaan bermazhab Syafi'i. Dulu imam besar Masjidil Haram itu mazhabnya Syafi'i. Namanya siapa? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau. Minkabawi itu Minangkabau. Orang Bukit Tinggi merantau ke Makkah, hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih. Nasib baik nikah dengan anak gadis Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Kurdi bisnismen, dekat dengan Syarif, dibawa ke istana. Syarif jadi imam, dia di belakang. Salah bacaan Syarif itu diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib, diangkat menjadi mufti mazhab Syafi'i Makkah Al-Mukarramah. Meninggal tahun 1916. Syekh Ahmad Khatib punya murid dari Jombang, namanya Hashim Ash'ari. Khatam dia fikih Syafi'i dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Pulang ke Jombang mendirikan ormas, itulah Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau punya murid dari Medan, namanya Syekh Hasan Maksum, mendirikan ormas namanya Al-Wasliyah 1930. Syekh Ahmad Khatib punya murid dari Sumatera Barat, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, punya pondok pesantren di Candung, itu yang dipanggil dengan Inya Canduang, mendirikan ormas namanya Perti. Makanya 3 ormas ini sama, Perti, Al-Wasliyah dengan NU. NU yang garis lurus, yang garis bengkok jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi masalah mazhab ini itu ijtihad ulama. Jangan tak ke masjid hanya gara perbedaan mazhab, gara-gara usoli tak usoli, gara-gara zikir jahar, zikir sir. Yang lebih mengenaskannya lagi, kamu kenapa tak ke masjid? Saya tak ke masjid Pak Ustaz, terganggu saya. Terganggu kenapa? Telunjuknya bergerak-gerak. 3 jari ditekuk, 1 jari dibulatkan, telunjuk turun ke bawah. Mazhab Syafi'i sekali angkat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Angkat sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai salam tak turun. Itu Syafi'i. Kalau Hanafi
angkat sekali, turun sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. La naik, Allah turun. Itu Hanafi. Kalau Hambali, setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asal lafaz Allah naik. Itu Hambali. Kalau Maliki, dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Jadi tak usah dipermasalahkan. Nanti kalau gara-gara telunjuk orang di masjid berkelahi sampai bertinju, yang ketawa yang di luar masjid yang tak sembahyang. Kenapa mereka berkelahi? Gara-gara telunjuk. Untung kita tak sembahyang. Wah, bala anam. Kan malu kita. Dan mata itu pula menengok tempat sujud. Saya kalau sholat, mata menengok tempat sujud. La tatajawaz basaruhu isma'ahu. Mata menengok telunjuk ketika tasyahud. Nah, ketika tasyahud mata menengok telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk awak, bukan telunjuk orang. Tengoklah telunjuk orang. Telunjuk kita ditengok. Saya Pak Ustaz, walaupun saya tengok telunjuk saya, nampak juga telunjuk dia. Apa jam kan? Kok pula terganggu gara-gara itu? Saya tak pernah terganggu dengan telunjuk. Paling-paling terganggu dengan batu cincin. Sungai darah ini. Ustaz nyindir cincin. Saya pakai cincin. Apa hukum pakai cincin Pak Ustaz? Sunnah. Nabi pakai cincin. Nabi pakai cincin di kelingking sebelah kanan. Tulisannya Muhammad Rasulullah. Karena Nabi tak bisa tanda tangan, setiap surat langsung khatim. Khatim stempel. Ini perlu Pak RW, Pak RT, Pak Kadus, Pak Kades. Kalau ada urusan-urusan, Pak, ini surat mau pengantar surat anak akte kelahiran. Di lampu merah SKA pun bisa jumpa. Tolong Pak Kades. Lah. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Makanya Nabi kalau masuk WC, cincinnya dibukanya. Masuk WC dibukanya. Karena ada tulisan Muhammad Rasulullah. Buka, habis itu dia masuk ke dalam. Dia keluar masih ada. Kita jangan coba. Sedang di tangan, hilang. Dah pas 1 jam 90, 1 jam 30 menit. Malam ini saya ceramah 90 menit. Nanti kalau ada yang nanya, siapa ceramah di Masjid Ikhlas tadi? Nama saya mudah mengingatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Tuh, kalau nak mengingat Pak Ketua Masjid, nama Nabi Ilyas. Kalau mengingat Buya Hashim, nama Datuk Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. InsyaAllah nama-nama kami ini mudah mengingatnya. Ini nama, siapa nama? Kristian. Kristian itu artinya Kristen. Nama-nama Arab banyak dirubah orang sekarang. Ya'qub jadi Jakob, Nuh jadi Noah, Sulaiman jadi Solomon. Sampai pula katanya kekuasaannya ke Yogyakarta jadi Sulaiman. Ini banyak tak betul, ini mesti diluruskan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selama menyampaikan tausiah ini banyak cakap menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Saya Abdul Somad, hamba Allah yang dhaif, mohon maaf, beribu maaf. Terima kasih, mohon maaf banyak kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.